Halo, para shooter dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Shooting Sport Indonesia. Channelnya olahraga menembak, penghobi dan praktisi. Di mana olahraga menembak dapat dijadikan sarana untuk meredakan stres, meningkatkan fokus, hingga memperkuat otot-otot tubuh seperti otot inti dan otot lengan. Apabila masih baru dalam olahraga ini, kami sarankan gunakan jasa pelatih demi keamanan dan keselamatan. Oke shooter it. Kali ini SSI akan mengulas tentang tembak reaksi atau tembak aksi atau IPSC atau disebut juga practical shooting. Seorang petembak tampak telah siap dengan pistol di tangan dan 3 buah magazen penuh berisi peluru tertancap di holster semacam ikat pinggang. Lengkap dengan kacamata hitam untuk menghalau silau dan penutup telinga agar tak peka karena suara letusan tembakan. Di belakangnya seorang rank officer, memegang timer atau pencatat waktu lantang berteriak. Oke, are you ready? Standby. Dar. Bunyi letusan pistol terus bergulir dari sasaran satu ke sasaran berikutnya. Sang petembak, sambil berlari menuju sasaran lain, dengan sangat dekatan mengganti magazen peluru dan langsung menembak lagi target. Dar. Hingga akhirnya, satu stage diselesaikan. 3 magazen yang masing-masing berisi puluhan peluru habis ditembakkan. Suasananya seperti sedang ada penyerbuan sungguhan. Seru dan menegangkan. Dalam pertandingan tembak reaksi biasanya digunakan simulasi atau stage seperti pada situasi sesungguhnya. Misalnya mengamankan dokumen atau membebaskan sandera. Posisi petembak juga disimulasikan dalam berbagai suasana seperti sedang menyetir, membaca sambil tiduran, duduk santai, bahkan memancing. Meskipun menggunakan senjata api, tembak reaksi ini olahraga sipil. Karena sasaran atau target tidak ada yang berbentuk seperti manusia. Target tembakan berupa bidang berbentuk heksagonal atau segi 6 dari besi atau kertas. Jika salah tembak, luput dari sasaran atau pelurunya nyasar, nilai akan dikurangi. Yang menarik, meskipun berondongan peluru meletus tak henti-hentinya, pistolnya bukan jenis otomatis melainkan semi-otomatis. Ketika tidak sedang menembak pun, jari telunjuk petembak yang ada di trigger harus selalu berada di luar. Karena kita selalu menekankan keamanan, olahraga ini menggunakan senjata api dan peluru tajam. Kalau ketahuan melanggar aturan ini, nilainya akan dikurangi atau malah didiskualifikasi dari pertandingan. Pertandingan tembak reaksi skala internasional yang diselenggarakan IPSC sebenarnya tak hanya menggunakan senjata genggam, tetapi juga mempertandingkan penggunaan senjata jenis senapan atau senjata laras panjang. Sayangnya belum ada lapangan tembak yang memadai di sini, sehingga Indonesia belum ikut untuk lomba tembak reaksi dengan senapan laras panjang. Dengan kemampuan tembak reaksi, anggota militer bisa menggunakan peluru seefektif mungkin dan tepat sasaran. Dalam tembak reaksi, yang dinilai adalah jumlah tembakan per detik yang dicatat oleh timer. Poin yang diperoleh adalah jumlah yang mengenai target dibagi jumlah tembakan per detik tadi. Jadi, tak hanya jitu menembak sasaran, tetapi juga cekatan dan kecepatan. Beda sepersekian detik saja bisa kalah nilainya. Olahraga yang mengandung sensasi ini memang kelihatan asyik, gagah dan maco. Lomba pun bisa menggunakan jalan cerita. Misalnya mengatasi perampokan, menghadapi teroris, menyelamatkan sandera, dan sebagainya. Siapapun boleh main tembak reaksi, asalkan sehat jasmani dan rohani. Tembak reaksi adalah olahraga menembak yang menggunakan pistol maupun senjata laras panjang jenis senjata api, airsoft gun ataupun airgun. Tembak reaksi diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1997 oleh BP Bambang Prihatmojo. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1997 kegiatan olahraga tembak reaksi di Indonesia diakui dan tercatat di International Practical Shooting Confederation (IPSC). IPSC sendiri adalah sebuah organisasi internasional untuk olahraga tembak reaksi. Kemudian, pada tahun 2000 olahraga tembak reaksi dikukuhkan menjadi bagian dari Persatuan Menembak Indonesia Perbakin. Practical shooting yang diterjemahkan menjadi tembak reaksi ini menggunakan senjata api dengan peluru tajam. Jadi bukan senapan angin dan berbeda jenis dengan senapan berburu. Kalibernya mulai dari 9 mm sampai 11 mm. Tembak reaksi TR adalah jenis olahraga tembak yang berlainan dengan menembak target ataupun berburu. TR adalah olahraga menembak yang mempergunakan pistol maupun senjata panjang. Di Indonesia belum diaplikasikan karena keterbatasan lapangan, jenis senjata api di mana materi dari pertandingan adalah dengan memperhitungkan ketepatan dan kecepatan. Ini mengacu ke moto dari TR atau IPSC sendiri yaitu DVC, Diligentia.
Precision, celeritas yang berarti ketepatan, kekuatan dan kecepatan. Ketiga hal ini adalah modal dari olahraga TR. Tetapi hal yang menjadi prioritas di atas segalanya adalah safety atau keamanan. Safety sangat vital karena olahraga ini mempergunakan alat yang berbahaya, senjata api dengan peluru tajam, sehingga segala sesuatu yang melanggar dengan safety. Hukumannya adalah diskualifikasi dalam pertandingan. Oleh karena itu latihan dari setiap anggota baru TR atau IPSC adalah hal safety ini sebelum melangkah ketiga hal tersebut di atas DVC. Sedang bentuk dari sasaran terdiri mulai dari target kertas standar IPSC yang dipasang dalam berbagai tingkat kesulitan mulai dari diam, tertutup, terhalang sebagian, bergerak, berayun atau bergeser, plat baja dan plat baja popper dalam banyak bentuk atau variasi. Tembak reaksi di Indonesia terus berkembang meski tak pesat. Dari awal hingga sekarang tembak reaksi ini tetap olahraga sipil. Dalam perjalanan waktu, tembak reaksi juga dilatih untuk operasi khusus anggota militer. Jadinya klop, karena militer tak perlu membeli pistol dan peluru sendiri. Apalagi mereka juga perlu terus berlatih. Semisal berlatih kalau ada perampokan, teroris atau pembajakan, bagaimana caranya menghadapinya dengan cepat dan tepat dalam menembak. TR ini bisa diaplikasikan. Dengan kemampuan tembak reaksi, anggota militer bisa menggunakan peluru bisa seefektif mungkin dan tepat sasaran. Tembak reaksi atau IPSC ini terdiri dari 5 divisi antara lain. Divisi Standard, Open, Modified, Revolver dan Production. Setiap divisi mempergunakan senjata yang relatif berbeda, tetapi pertandingan kelima divisi tadi tetap mempergunakan lapangan atau yang biasa disebut stage yang sama. Olahraga menembak adalah olahraga kompetitif yang melibatkan tes kemahiran, akurasi, dan kecepatan, dengan menggunakan berbagai jenis senjata seperti senjata api atau senapan angin. Perburuan juga merupakan olahraga menembak. Olahraga menembak dikategorikan berdasarkan jenis senjata, sasaran dan jarak di mana target ditembak. Dalam bidang olahraga menembak dengan menggunakan senjata api untuk bergabung menjadi anggota sangat sulit. Harus melewati banyak ujian dan tes praktek serta memerlukan banyak izin mulai Perbakin Indonesia. Surat izin kepemilikan senjata api. Surat pengantar dari pihak berwajib polisi. Sangat beda bila sudah menjadi atlet menembak. Semua sudah tanggung oleh pemerintah. Untuk masyarakat umum, olahraga menembak biasanya menggunakan senapan angin. Olahraga di bidang menembak di sini ada beberapa kategori perlombaan, contoh, farming hunting, sniping, multi-rank, tripos 3 posisi, dan tembak lesan, bandgrass. Ada sekitar 5 jenis senapan angin. Tetapi yang biasa digunakan untuk lomba adalah senapan angin PCP dan multi-boom uklik. Senapan angin tersebut memiliki kaliber 177 atau 4,5 mm untuk umum. Practical shooting, menembak praktis, juga dikenal sebagai menembak dinamis atau menembak aksi, adalah satu set olahraga menembak di mana para pesaingnya mencoba menyatukan 3 prinsip presisi, kekuatan, dan kecepatan, dengan menggunakan senjata api dengan faktor daya minimum tertentu. Untuk mencetak poin sebanyak mungkin selama waktu sesingkat mungkin, atau terkadang dalam waktu maksimum yang ditentukan. Sementara sistem penilaian bervariasi antar organisasi. Masing-masing mengukur waktu penyelesaian kursus, dengan penalti untuk pemotretan yang tidak akurat. Kursus disebut tahap, dan ditembak secara individual oleh penembak. Biasanya penembak harus bergerak dan menembak dari beberapa posisi. Menembak di bawah atau di atas rintangan dan di posisi asing lainnya. Tidak ada latihan standar atau pengaturan target. Dan kursus sering dirancang sehingga penembak harus inventif. Dan oleh karena itu solusi latihan terkadang bervariasi di antara penembak.